Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membawakan pelajaran matematika materi mengenai vektor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isora Payanto, absensi 27. Perkenalkan, saya Isora Payanto, presensi 11. Perkenalkan, nama saya Izar Putra Pradinata, presensi 15. Perkenalkan, nama saya Bagus Labi Afiki, presensi 9. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Suara Marsuwansa Pertama, presensi 11. Di sini saya ingin menjelaskan operasi vektor dan sejarah vektor. Nah, tujuan pembelajarannya itu pertama ada peserta didik mampu menjelaskan definisi vektor, yang kedua mampu mengidentifikasi jenis vektor, dan yang ketiga mampu menerapkan operasi vektor. Nah, definisi vektor itu apa? Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Vektor disimbolkan dalam anak panah seperti pada gambar di samping. Notasi vektor A, B, panjang vektor A, B. Jenis-jenis vektor. Jadi yang pertama ada vektor negatif atau lawan. Vektor negatif atau vektor lawan adalah vektor dengan besaran yang sama tapi arah berlawanan dengan suatu vektor. Yang kedua ada vektor 0. Vektor 0 adalah vektor dengan panjang 0 dan tidak punya arah tertentu. Vektor 0 dinyatakan dengan titik secara grafis. Dan yang ketiga ada vektor ekuivalen. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain jika mempunyai besaran dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut. Selanjutnya itu ada uji pemahaman. Jadi pasangan vektor mana saling berlawanan dan yang ekuivalen. Jadi vektor yang berlawanan itu adalah A dan D, B dan H. Dan vektor yang ekuivalen itu ada B dan G. Nah, vektor pada sistem koordinat. Jadi komponen vektor yang ditulis dalam bentuk kolom adalah vektor kolom. Vektor yang dituliskan dalam bentuk baris adalah vektor baris. Misalnya AB sama dengan min 8, bawahnya min 6, sama dengan min 8, sebelahnya min 6. Nah, kalau panjang vektor itu AB sama dengan akar min 8 kuadrat tambah min 6 kuadrat sama dengan 10. Nah, yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan vektor. Secara komponen V plus W sama dengan 4 min 3 plus min 4, 0. Sama dengan 0, 3. Selanjutnya adalah operasi pengurangan vektor. Sama yang dengan operasi penjumlahan V min A sama dengan 4 min 3 dikurangi 2 dengan 2 min 5. Nah, ini masuk ke operasi perkalian vektor. Secara komponen 2U sama dengan 2 min 3 1 sama dengan ini 2 ini dikali. Jadi ini min 6 terus 2 kali 1 2. Selanjutnya masuk ke masalah kontekstual. Ini soal vektor ya. Soalnya sebuah kapal laut bergerak ke arah timur dengan kecepatan 60 km per jam. Pada saat yang sama, arus laut bergerak ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam. Menentukan kecepatan total kapal serta posisi kapal dalam sistem koordinat. Selanjutnya ada penyelesaian. Kita pakai operasi vektor V plus W 60 0 plus 0 30 sama dengan 60 30. Lalu kita hitung panjang vektor V plus W sama dengan akar 60 kuadrat plus 30 kuadrat sama dengan 3600 plus 900. Terus hasilnya itu 4500 di akar sama dengan 67,8. Jadi perkiraan kecepatan laut adalah 67,08 km per jam. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sejarah lahirnya vektor. Konsep mengenai vektor di dalam fisika memiliki peranan yang sangat penting guna memberikan kejelasan atas fenomena yang sedang dibahas.
Dalam mempelajari dasar-dasar fisika, terdapat beberapa macam kuantitas kelompok besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh, berat gaya, kecepatan, medan listrik, dan sebagainya. Sedangkan besaran skalar adalah suatu besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Contoh, massa, panjang, waktu, suhu, dan sebagainya. Menurut matematika dan fisika vektor adalah istilah penting yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki oleh suatu objek. Apabila kita memindahkan dan menggeser sebuah benda yang berbentuk apa saja, maka perpindahan benda itu akan memenuhi dua unsur, yaitu seberapa jauh kepindahannya dan ke arah mana benda itu berpindah. Quaternion dan Hamilton atau abad ke-19 awal. Langkah penting dalam perkembangan vektor dilakukan oleh William Rowan Hamilton pada tahun 1805 sampai 1865. Seorang matematikawan dan fisikawan Irlandia. Pada tahun 1843, ia menemukan quaternion, sebuah sistem bilangan kompleks 4 dimensi yang dapat merepresentasikan rotasi dalam ruang 3 dimensi. Hamilton sangat tertarik dengan bagaimana arah bisa direpresentasikan secara aljabar. Meskipun quaternion lebih kompleks dari vektor biasa, penemuannya membuka jalan bagi munculnya sistem notasi yang lebih sederhana, yaitu vektor 3 dimensi. Selanjutnya, GIBBS dan notasi vektor modern, akhir abad ke-19. Tokoh penting yang berikutnya adalah Josiah Willard Gibbs. Pada tahun 1839 sampai 1903, seorang fisikawan Amerika. Ia melihat bahwa quaternion terlalu rumit untuk keperluan fisika sehari-hari dan mulai mengembangkan sistem analisis vektor yang lebih praktis. Antara tahun 1881 sampai 1884, GIBBS menerbitkan elemen of vector analysis yang berisi sistem notasi vektor modern yang kita kenal sekarang. Vektor sebagai panah dalam ruang 3D. Operasi seperti penjumlahan vektor, perkalian skalar, dan perkalian silang. Komponen vektor dalam sumbu X, Y, dan Z. GIBBS sering dianggap sebagai bapak notasi vektor modern, dan karya-karyanya menjadi dasar dalam fisika dan teknik hingga saat ini. Selanjutnya adalah ruang vektor dan abstraksi dalam aljabar linear abad ke-20. Pada abad ke-20, konsep vektor mengalami abstraksi besar-besaran. Para matematikawan seperti Giuseppe Peano dan Hermann Grassmann mengembangkan teori ruang vektor, kumpulan objek yang bisa dijumlahkan dan dikalikan dengan skalar, tidak terbatas pada ruang fisik 3 dimensi. Ini menjadi fondasi bagi aljabar linear yang mempelajari sistem persamaan linear, transformasi linear, dan ruang berdimensi lebih tinggi, termasuk dimensi tak terbatas. Vektor tidak lagi hanya mewakili arah dan besaran di ruang fisik, tetapi bisa berupa fungsi, deret, elemen dalam ruang fungsi, seperti ruang Hilbert dan dalam fisika kuantum. Kesimpulan sejarah, perjalanan vektor dimulai dari konsep intuitif tentang arah dan besar dalam gerakan fisik, berkembang melalui karya para ilmuwan besar seperti Newton dan Hamilton, dan kemudian dimatangkan oleh Gibbs dalam bentuk notasi yang kita kenal sekarang. Di abad ke-20 dan 21, vektor menjadi fondasi utama dalam banyak cabang ilmu, baik dalam bentuk geometrik maupun abstrak. Sekian presentasi materi dari vektor yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.